Bali, bukan lagi sekadar tujuan wisata. Hari ini, sebuah misi besar dimulai di sini. Misi yang bisa mengubah nasib sepak bola Indonesia. Misi untuk menembus Piala Dunia 2026. Dua lawan raksasa menanti, China dan Jepang. Dua laga hidup mati. Kalau gagal, mimpi terkubur. Tapi kalau menang, Garuda terbang ke babak kualifikasi terakhir, dan membuka jalan menuju sejarah. Patrick Kluivert tahu, ini bukan sekadar pertandingan. Ini soal mental, soal persiapan. Dan dia memilih satu tempat paling mengejutkan untuk memulainya. Bukan Jakarta, bukan IKN, tapi Bali. Lima dan tanggal 10 Juni. Tandai tanggal itu baik-baik, karena dua lawan besar menanti timnas Indonesia, China dan Jepang. Satu laga di rumah sendiri, satu laga di kandang musuh. Dua-duanya, bukan pertandingan biasa, tapi final sebelum final. Kalau menang, pintu babak keempat kualifikasi terbuka lebar, dan bahkan masih berpotensi membawa kita untuk lolos otomatis. Tapi kalau kalah, mimpi itu bisa terkubur. Itulah kenapa, pelatih Patrick Kluivert tidak mau ambil risiko. Dia ingin semuanya disiapkan lebih awal, lebih matang, lebih fokus. Dan pilihannya jatuh ke satu tempat, Bali. Tempat ini bukan sekadar pusat latihan. Ini rumah peradaban sepak bola modern. Bayangkan, 3 lapangan standar FIFA, ruang gym dengan teknologi mutakhir, kolam recovery, bahkan ruang taktik yang bisa menampung seluruh tim dengan simulasi 3D. Semua lengkap, semua tertata, dan semuanya siap pakai. Bagi pemain-pemain lama timnas, mungkin semua ini terasa biasa. Mereka sudah pernah rasakan berbagai fasilitas, dari Jakarta sampai luar negeri. Tapi bagi wajah-wajah baru seperti Ole Romeni, yang selama ini merumput di Inggris bersama Oxford United, atau Emil Audero, kiper tangguh yang datang langsung dari atmosfer kompetitif Serie A, dan pemain baru lainnya, pengalaman ini jelas jadi sesuatu yang berbeda. Bahkan mungkin, jadi kejutan yang tak mereka duga. Mereka terbiasa dengan cuaca dingin, fasilitas tertutup, dan suasana latihan yang serba serius. Tapi di sini, mereka disambut dengan kehangatan tropis, senyum ramah orang Bali, dan lapangan hijau yang hanya berjarak beberapa langkah dari laut. Ini bukan cuma tentang latihan, ini tentang bagaimana olahraga bisa menyatu dengan alam, dengan budaya, dan dengan semangat lokal. Pernahkah mereka latihan sambil mendengar debur ombak memecah karang? Atau melakukan pendinginan otot sambil memandang sunset oranye yang perlahan turun di cakrawala Laut Selatan? Jawabannya, belum pernah. Ini bukan sekadar training camp. Ini adalah pengalaman baru yang membekas. Ini adalah perpaduan sempurna antara performa dan suasana. Mereka pasti tak akan menyangka, bahwa fasilitas dengan standar dunia ini berdiri megah di Indonesia. Bukan di kota besar, bukan pula di pusat industri sepak bola. Tapi di Bali, di pinggir pantai, dikelilingi nyiur melambai dan angin laut yang menyegarkan kepala. Dan disinilah letak istimewanya. Karena tempat ini, TC Bali, bukan sekadar tempat latihan biasa. Ini adalah simbol, sebuah pernyataan, bahwa Indonesia kini tak hanya bermimpi besar, tapi juga membangun dengan serius. Bahwa kita tidak mau lagi sekadar jadi pelengkap di level Asia. Kita ingin bersaing, kita ingin menantang, dan kita ingin menang. Dan bukan cuma para pemain timnas yang dibuat kagum. Lawan kita pun mulai melirik. Pelatih China, Branko Ivankovic, bahkan mengakui, Indonesia diuntungkan, karena timnas China masih terikat kompetisi domestik. Pemain mereka masih bertanding hingga pertengahan Mei. Artinya, waktu persiapan mereka lebih sempit.
Sementara Indonesia, akan mulai TC sejak tanggal 26 Mei. Selisih 1 minggu. Tapi di sepak bola, 1 minggu bisa mengubah segalanya. Bahkan pelatih China sendiri, Branko Ivankovic, mengakuinya. Indonesia sedikit lebih diuntungkan, selain menjadi tuan rumah, mereka juga memiliki waktu yang cukup untuk persiapan melawan kami. Mereka bisa memanfaatkan waktu itu untuk mematangkan taktik. Tapi itu bukanlah masalah bagi kami akan datang ke Jakarta untuk menang. Itu adalah target yang harus didapatkan. Kami juga akan melakukan persiapan semaksimal mungkin untuk melawan Indonesia, kata Ivankovic pada media. Saat timnas kita sibuk membangun kekuatan, negara-negara tetangga justru punya fokus berbeda. Vietnam, Thailand, bahkan Malaysia, lagi sibuk membentuk tim ASEAN All-Star untuk melawan Manchester United. Iya, klub yang memang legendaris, tapi bukan lawan resmi. Bukan pertandingan kompetitif. Hanya hiburan. Dan Indonesia, nyaris terjebak juga. Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari sempat masuk daftar. Tapi untung, federasi kita cepat sadar. TC Timnas bentrok dengan laga itu. Dan akhirnya, prioritas dikembalikan ke yang utama, membela negara, bukan mencari panggung. Meskipun stok pemain Timnas Indonesia sudah melimpah, namun jika seandainya pelatih butuh mereka berdua, maka bisa dipastikan mereka tidak akan main di laga versus Manchester United. Karena buat kita, pertandingan sesungguhnya bukan melawan Manchester United, tapi melawan China dan Jepang. Melawan tekanan, melawan sejarah. Lalu muncul pertanyaan, bukankah Indonesia sudah punya training center sendiri di IKN? Benar, pusat latihan Garuda dibangun megah di Kalimantan. Tapi kenyataannya, fasilitas di sana masih belum 100% rampung. Dan jaraknya, cukup menyulitkan mobilitas para pemain yang kebanyakan berkarir di Eropa dan Jakarta. Padahal pembangunan itu menelan dana besar. FIFA bahkan menggelontorkan 84 miliar rupiah. Tapi apalah artinya fasilitas megah, kalau belum siap dipakai. Untuk sekarang, Bali tetap jadi pilihan paling logis. Tanggal 26 Mei semua dipanggil. Dari pemain veteran hingga wajah baru. Semua datang. Semua siap, untuk satu tujuan. Patrick Kluivert ingin mereka menyatu. Bukan cuma taktik, tapi juga chemistry. Karena lawan yang akan dihadapi nanti, bukan lawan sembarangan. China sedang mengincar balas dendam. Jepang, selalu jadi raksasa Asia. Tapi Garuda, tidak takut. Karena Garuda sedang bersiap. Dengan cara paling tenang, paling matang, dan paling mengancam. Nanti, ketika kita melihat tim ini masuk lapangan, mungkin kita tak akan tahu seberapa keras mereka berlatih di Bali. Tapi satu hal pasti, mereka tidak datang dengan tangan kosong. Mereka datang dengan semangat, dengan tekad, dengan mimpi 270 juta rakyat Indonesia. Dan semua itu, dimulai di satu tempat yang tak terduga. Di pinggir pantai, di tengah keheningan, di tempat bernama Bali.